Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal jasadi mudghah wa ma saluhat saluha jasadu kulluhu wa ma fasadat jasadu kulluhu ala wa huwal qalb. Jamaah yang berbahagia, ini merupakan sebuah sejarah ketika seorang Alfian Tanjung yang biasa tampil dengan meledak-ledak, tampil dengan aksentuasi yang sangat stressing. Maka pada hari ini saya mengajak buat kita untuk menghitung langkah, karena keadaan kita memang sering saya ulas di awal-awal tahun ini, Indonesia kita tidak sedang baik-baik saja. Maka dari itu saya mencoba mematuk diri untuk masuk pada peran-peran artikulasi dan peran-peran ke depan yang tentunya ini menjadi bagian daripada kesiapan kita untuk menghadapi dinamika sejarah. Kajian akhir zaman banyak disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, dan kajian-kajian tentang kajian keilmuan juga banyak dikembangkan, dan kita berharap semua menjadi sebuah puzzle, sebuah mosaik kemuliaan Islam. Karena suka ataupun tidak, keberadaan pasukan Cina di Laut Cina Selatan ini sebetulnya menjadi isyarat kuat kalau tidak cukup mampu berdiplomasi, tidak cukup mampu berkomunikasi secara politik internasional, maka hal-hal yang pernah dialami oleh negara-negara yang dianeksasi atau negara-negara yang mengalami pencaplokan seperti Uighur. Jadi kita tidak boleh memandang remeh. Keadaan ini butuh pembicaraan yang tenang dan pembicaraan yang saling memahami bahwa masing-masing gerakan dakwah punya perhatian terhadap keumatan dalam fokus skala prioritas masing-masing. Kajian kita kali ini kita akan berbicara hidup bersama Islam. Karena kelihatannya kehidupan kita memang secara umum sudah jauh daripada apa yang telah dibimbingkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Rasulullah dengan segala keterangan, contoh dan kelakuan beliau yang menjadi ibrah buat kita. Kita akan mengawali dulu tentang kehidupan manusia. Peradaban manusia sejak awal adanya makhluk ciptaan Allah yang bernama manusia, Adam alaihissalam. Sebetulnya kita sudah dibimbing oleh pedoman hidup yang bernama Al-Islam. Tetapi seiring waktu bahwa perjalanan itu berhadapan dengan pertumbuhan secara manusiawinya, secara psikologi perkembangan. Di sisi lain juga berhubungan dengan situasi alam dan kemudian berbagai pergolakan kebudayaan. Akhirnya kita sampai pada sebuah pengetahuan, Allah menurunkan sebuah pedoman yang sangat tuntas ketika Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampai memberikan kepada kita bagaimana kita menjalani hidup dengan ajaran yang bernama Ad-Dinul Islam. Jadi kita mengawali dengan pemahaman bahwa dalam hidup manusia, dalam hidup alam semesta, dalam hidup kehidupan segala hal yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini telah terjadi sebuah perjalanan yang sebetulnya sudah berdimensi al-Islam. Nah, kemudian pada tahun 571 secara hitungan yang sangat populer di kalangan kita mengetahui lahirlah seorang manusia yang bernama Muhammad Rasulullah SAW. Kelahiran beliau itu merupakan sebuah titik perjalanan sejarah di mana manusia kemudian harus menyadari bahwa disitulah kita perlu mengerti bahwa hidup kita hari ini berangkat daripada pelajaran yang pernah beliau bawa atas amanah Allah. Kita awali dengan pertanyaan.
Kenapa agama kita disebut Islam? Penamaan ini menjadi menarik untuk kita pertanyakan. Karena kalau kita menengok dalam kajian agama-agama dan praktek keyakinan kehidupan manusia, sistem keyakinan manusia itu kebanyakan bermula daripada cara dia menyembah, sesembahannya, atau tempat agama atau keyakinan tersebut bersebar. Jadi Islam ini merupakan sebuah penamaan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini merupakan sebuah nama agama yang memang Allah berikan tidak bernisbat kepada seseorang. Kita lihat misalnya Siddhartha Gautama, sang Buddha, jadi agama Buddha. Majusi adalah penyembah api. Yahudi, kaum Yudea, zaman Nabi Musa. Nazaret, Nasrani. Jadi sebagai catatan awal bahwa Islam ini bukan agama orang Arab. Islam ini bukan Muhammadisme. Islam ini adalah sistem ajaran yang memang dibawa oleh seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang memang berasal dari Jazirah Arabia, tetapi secara nilai dia menjadi sebuah ajaran yang dimiliki atau diyakini penuh oleh banyak orang secara luas. Maka ketika Allah mengingatkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh sekalian alam terhadap ajaran Islam ini merupakan sebuah keberadaan yang memang harus dipahami dulu sebagai sebuah aplikasi ketika Islam berkuasa. Nah, ini mungkin jadi catatan buat kita. Kadang-kadang kita kalau mau merotes apa-apa sekarang ini dibantah. Oh, nggak boleh begitu. Kita rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah sebuah bentuk wujud ketika Islam itu dipraktekkan dalam bentuk total. Nah sekarang bagaimana kita bisa melihat kita umat Islam mayoritas tetapi menjadi umat yang tidak bisa menegaskan identitas kita. Kita punya banyak persoalan. Kalau kita tengok keluar saja di negeri-negeri lain dunia Islam yang ada, seperti sekarang yang ada di Angola misalnya. Di Angola itu sebuah negara di Afrika, 90% warganya muslim. Tetapi pemerintahnya telah melakukan sebuah kebijakan yang mengerikan. Peraturan pemerintah Angola adalah melarang Islam, melarang masjid untuk dipergunakan sebagai apapun juga. Nah, kalau situasi ini tidak coba kita pahami dengan baik, maka kita nanti akan sama-sama terkejut. Maka bagian kedua dari pembicaraan kita, sebelum nanti kita mungkin akan berkembang dengan pendalaman dalil-dalil dan keterangan-keterangan Rasulullah maupun firman-firman Allah yang bisa menjadi pegangan kita, maka kita perlu pahami dulu bahwa agama ini dinamakan Islam sebagai sebuah penamaan yang tidak akan pernah berakhir dengan kemauan kita. Berakhirnya berakhirnya sistem alam dan sistem kesemestaan yang akan Allah akhiri dengan hari kiamat. Lalu pertanyaan berikut adalah bagaimana kita menjadi orang Islam hari ini? Pertanyaan yang sering dimunculkan, yang Islam itu negara yang di mana ya? Nah, maka kita akan mengatakan bahwa mempelajari Islam itu ada beberapa prinsip. Nanti kita akan bisa belajar dari guru-guru kita yang lain dalam kesempatan majelis yang lain, atau mungkin di sini bisa kita buka sedikit demi sedikit. Mempelajari Islam itu yang pertama tentu berasal dari sumber aslinya. Nah itu mungkin nanti akan ada pembicaraan dengan tema-tema seperti di masjid ini. Pagi-pagi tadi ada kajian tafsir. Yang kedua, pelajari Islam secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak menyimpulkan tentang Islam dari kelakuan orang-orang penganut Islam. Karena kalau kelakuan itu aplikatif, subjektif. Kalau ajaran itu jelas, misalnya apa? Riba. Ya, ini kan kita sekarang sama-sama tersenyum-senyum. Ngaji kemana-mana, naik motornya motor cicilan. Nah, menurut para ahli ilmu hukum itu perdebatan, itu riba apa tidak ya? Nah, ketika masuk pada bab riba, pahami bahwa riba itu kata Rasulullah sama dengan orang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Nah, praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam ini kalau kita mau lihat dalam skala yang cukup luas, ternyata memang harus kita akui. Baik karena memang tidak tahu, baik karena memang belum tahu, baik karena tidak mau tahu, atau malah merasa lebih hebat dari Allah.
Ya. Contoh kecil misalnya, bukan contoh kecil dalam artian sepele. Saya pernah bertemu dengan teman saya dulu zaman SMA. Satu hari ada seorang ibu dengan pakaian yang sangat seronok, dengan pakaian yang menurut saya kurang lazim lah saya berinteraksi dengan orang seperti itu. Dia panggil nama saya, Alfian, sini deh. Saya bilang, maaf ibu, siapa ya bu? Karena dia tidak berhijab, dia tidak menggunakan pakaian yang patut sebagai muslimah. Dan saya ingat betul ketika dia kemudian mengenalkan dirinya, dia itu dulu teman-teman saya yang Islamnya sangat kuat. Dulu zaman-zaman saya mulai aktif dalam gerakan Islam tahun 82, 84. Dulu tempat-tempat begini ini belum bisa nih. Dulu lebih diplok lagi pakai triplek. Dan kalau ada pertemuan laki-laki dengan perempuan tuh nggak mau nengok sama sekali. Ya, nggak mau nengok. Nah, apa yang saya katakan bahwa ternyata ketika saya coba mengkonfirmasi ulang kepada dia, maaf ya mbak, dia dengan siapa saya ya? Kamu sombong, kamu nggak kenal ya sama aku ya? Terus akhirnya disebut nama, oh iya teman saya. Bukan dulu anda jilbabnya rapi? Iya, Alfian, suami saya nggak cocok, katanya nggak buat apa jadi orang munafik, mendingan hatinya. Nah ini dia kalau kita lihat dalam pengalaman saya mengajar di kampus, banyak sekali wanita-wanita mahasiswi-mahasiswi yang kalau diajak berbicara tentang bagaimana bersyar'i dalam konteks berbusana atau menutup aurat, Pak, yang penting hatinya, ya belum ada hidayah. Nah terminologi yang menunjukkan ketidakfahaman tentang ajaran agama ini kalau kita lihat akan terus melenceng jauh. Maka akibatnya kita lihat dasar-dasar prinsip awal tentang Islam ini telah menjadi sangat, ya misalnya, jangan ngomong politik, jangan ikut demo. Kalau saya ingin mengajak buat semua jamaah yang di sini mungkin punya pandangan yang berbeda dengan yang saya sampaikan, kita harus pahami dulu bahwa memang keadaan kita hari ini tidak ideal sebagaimana ketika ada Rasulullah. Ini penting kita pahami, karena kalau kita tidak memahami dengan baik, kita akan menghitung langkah. Saya tinggal di Perumnas ini tahun 1979. Dulu bagaimana kita bisa tahu membangun masjid ini tidak mudah. Kita harus pakai jurus pendekar. Saya sebut saja, di Jalan Bawang itu ada masjid namanya An-Nur. Masjid An-Nur itu sekitar tahun 80-an itu sudah dipasang patok pembangunan gereja. Apa yang terjadi? Ketika kemudian beberapa ustadz-ustadz kita dengan kemampuan mereka, memang karena mereka punya basic ilmu bela diri, mereka pasang dipotong dengan golok, diganti di sini akan dibangun masjid. Jadi kalau yang masyarakat yang tinggal di lingkar Perumnas, mungkin di sini ada yang dari Pondok Aren, ada beberapa tempat dari Cibodas dan lain-lain. Intinya bahwa Islam itu tidak bisa diaplikasikan kalau tidak ada bangunannya. Nah ini kita masuk bagian ketiga. Apa saja bangunan Islam itu? Bangunan Islam yang pertama adalah hal yang berhubungan dengan konstruksi keimanan. Nah ini perlu kita tengok dengan baik, kita bisa dengar ayat-ayatnya. Yang pertama kita tengok dalam surat Al-Anfal ayat 2, di mana Allah mengingatkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia orang yang bergetar hatinya apabila disebut nama Allah, dan dia akan bertambah imannya apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Dalam surat 48, surat Al-Fat ayat 4, Allah berfirman dengan begitu mantap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Huwa dia allazi yang menjadikan, anzala yang menjatuhkan, sakinata ketenangan, fi ke dalam qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Dalam surat Al-Fat ayat 4 itu Allah mengatakan, dialah Allah yang telah memberikan keimanan dalam dirimu dan dia memberikan keimanan yang bertambah-tambah. Maka sering saya sampaikan dalam beberapa pengajian atau kajian-kajian yang lebih terbatas seperti kita hari ini,
Ada 5 fungsi majelis pengajian itu. Yang pertama, fungsi pengajian itu adalah untuk merawat dan meneguhkan keimanan. Ini menjadi penting buat teman-teman yang datang, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya menegaskan memang betul pengajian ini dimulai karena ketika saya ke Sulawesi, ke Kalimantan, Sumatera Utara kemarin, beberapa daerah, ada yang tanya lewat japri, ada yang tanya lewat telepon, ada yang langsung bertanya langsung, Ustadz pengajian rutinnya di mana? Nah, ini adalah sebuah isyarat bahwa hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu. Yang kedua adalah untuk menambahkan wawasan, memperluas wawasan. Jadi kita berkumpul seperti ini. Mungkin tadi pagi ada yang ikut pengajian di mana subuh. Mungkin ada yang, artinya saya ingin menghimbau kepada semua jamaah, ikhwan akhwat bapak dan ibu sekalian, kita mesti mau belajar dari banyak sumber belajar. Karena ada yang begini, pokoknya kalau yang isinya bukan ustadz gua nggak mau datang ah. Itu nggak bisa begitu, nggak boleh. Rasulullah nggak pernah begitu. Ya, jangan menganggap hanya gurunya sajalah yang paling punya otoritas keislaman. Yang punya otoritas keislaman yang permanen dan paten hanya Rasulullah. Kelembagaan yang kita punya di negeri ini ada MUI, ada MIUMI, ada lembaga-lembaga keulamaan yang ada. Nah, yang ketiga, majelis pengajian itu sebagai media silaturahim. Mungkin selama ini ibu dan bapak lihatnya di YouTube, oh iya Ustadz Alfian ya. Kirain kalau ngomong PKI aja, ternyata bisa juga ya, ada hafalan juga ya, dikit-dikit ya. Ya karena saya dengar begitu, tuh kapan ngajinya tuh, mondok di mana tuh kan gitu. Seolah-olah kita dipanggil Ustadz PKI gitu. Iya. Ya sempat saya dengar gitu tuh dibilang Ustadz PKI, kan kacau juga. Enggak, saya Ustadz Muslim dan anti PKI, bukan Ustadz yang PKI. Nah, yang keempat sebagai media kontrol. Kita kumpul-kumpul begini jangan dianggap sederhana, ini akan punya, apalagi tadi teman-teman penyelenggara acara bikin absen. Kita tidak tahu semua perjalanan ada ceritanya. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Alfian Tanjung dengan segala kompetensi dan kekurangan dan juga sedikit bakat yang dimiliki. Saya aktif sejak tahun 84. Nah kalau nanti ini terus kita bisa regulasikan dengan baik dan kemudian kita bisa membangun satu pancangan kuat perjuangan umat, kita akan punya nilai. Yang berikutnya kita masuk di bagian kedua dari bagian ketiga, bangunan Islam. Yang pertama tadi keimanan. Keimanan itu konteksnya total, rukun iman. Rukun iman ada 6. Saya pikir saya tidak perlu mengetes karena ada dalam sebuah postingan video, ada sekolah madrasah disuruh nyebut rukun iman, 6-6-nya nggak hafal. Nah, kalau saya tanya di sini ada yang nggak hafal 6-6-nya, saya nggak percaya, mesti hafal semua. Yang kedua adalah hal-hal yang berdimensi keislaman. Kata-kata Islam ini menjadi penting ketika kita punya ajaran dalam Al-Quran, Ishhadu bi anal muslimun. Konfidensi, kepercayaan diri kepada Islam. Ini kadang-kadang ada yang nggak mau menunjukkan keislamannya di saat-saat dia ada di forum-forum orang banyak. Contoh, ini saya himbau nih, saya kadang-kadang juga agak kagok negornya. Dalam Islam kita dianjurkan bahkan dilarang makan sambil berdiri. Berapa kali saya kalau ada acara undangan pernikahan, ya Allah nih jilbabnya panjang, bajunya, makannya diri. Saya gimana ngasih taunya ya? Kok bisa ya ada orang Muslim dengan performan, itu kan berarti ada persoalan antara pemahaman dia, keyakinan dia, ilmu dia dengan aplikasi dia. Di sisi lain kalau kita mau tarik pendidikan, ketika zaman taman kanak-kanak diajarkan bagaimana adab makan, tetapi ketika sampai pada posisi hadir di majelis atau di undangan-undangan pernikahan, kok makannya banyak yang berdiri, jalan-jalan tangan kiri lagi. Saya tidak perlu mengkonfirmasi karena itu fakta yang sering terlihat. Nah, bangunan Islam yang ketiga adalah hal-hal yang berhubungan dengan akhlak. Nah, ini persoalan. Bicara akhlak ini sering menjadi beban bagi para orang yang akhirnya tidak mau berceramah. Saya nggak mau ceramah karena saya belum jadi malaikat. Ya, karena ada orang yang nggak mau menyampaikan dakwah karena nunggu jadi malaikat dulu atau nunggu jadi apa dulu. Padahal kita suka ataupun tidak, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang punya persoalan serius. Profesor Doktor ada seorang ahli ilmu tasawuf
Nanti kalau saya agak lupa namanya, dia seorang perempuan. Jadi kalau teringat saya sebutkan. Dia menerangkan dalam sebuah bukunya kenakalan remaja. Ini menarik tulisannya, ya. Nah, namanya Zaki Derajat, saya udah ingat. Dia Profesor Dr. Zaki Derajat. Dia mengatakan begini, banyak dilakukan seminar-seminar yang membahas kenakalan remaja. Padahal kenakalan yang relatif jauh lebih banyak justru kenakalan orang dewasa. Kalau kenakalan remaja dilakukan karena dia masuk pada masa-masa labilitas, masa-masa adolesen, masa-masa pertumbuhan, masa-masa cenderung bergolak. Kalau orang dewasa itu biasanya kejahatannya, kelakuannya itu lebih termanajemen. Ya, perginya seolah-olah berpisah, ketemunya di mana. Ya, saya dulu agak kerap sekali naik taksi. Sopir taksi itu banyak bercerita bagaimana ibu-ibu yang katanya mau pengajian, tapi di ujung perapatan naik mobil masuk berdua sampai Tangerang, Bekasi, terutama di pusat kota. Ada sebuah majalah yang terkenal namanya Kartini. Majalah Kartini itu mengadakan riset terhadap ibu-ibu yang bekerja. Ini mungkin pesan buat para akhwat, para muslimah. Memang dalam pengalaman pergaulan saya, kalau perempuan itu kalau sudah bekerja, apalagi pangkatnya lebih tinggi dari suaminya, itu biasanya agak kurang mampu menjaga sikap sopan dan lemah lembut pada suaminya. Kalau gajinya lebih tinggi, pangkatnya lebih tinggi, itu kadang-kadang ada merasa punya style sosial tersendiri. Nah, jadi yang berhubungan dengan masalah akhlak ini ada bicara-bicara yang sifatnya dari yang sifatnya normatif sampai yang sifatnya substantif. Ya, misalnya bertamu, ini yang kadang-kadang kritik buat diri saya sendiri. Kadang-kadang kita kalau ada tamu suka kurang senang gitu. Padahal dalam Islam tamu itu adalah anugerah Allah. Sengantuk apapun, selelah apapun, kalau ada tamu datang kita harus temui. Nah, yang jadi persoalan adalah sikap daripada anak kepada orang tua, istri kepada suami, atau suami kepada istri. Bicara akhlak hari ini kita bicara pada satu keadaan yang sangat menyedihkan. Penyebabnya tentu berdasarkan proses pendidikan di satu sisi. Penyebab lainnya adalah karena memang ada variabel yang berhubungan dengan masuknya makanan dan minuman yang memang memberikan satu regulasi sistem kimiawi yang membahayakan. Kata-kata kasar itu menjadi sesuatu yang sering muncul pada seorang anak kepada orang tuanya. Apalagi, ya, ini contoh yang suka saya ikuti di masyarakat. Dia punya anak, anaknya masih kecil, dia kerja, suaminya kerja, dia kerja, nitip sama ibunya. Beri uangnya cuma berapa, nggak sampai 500.000 buat sebulan, tapi marah-marah terus. Mana makanan nggak cukup? Mama ini gimana sih? Padahal merawat anak itu bukan kewajiban neneknya. Di komplek-komplek saya amati ibu-ibu tua itu tambah cepet tua, tambah cepet mau ini karena memang bebannya berlipat-lipat. Nah, yang berikutnya adalah bangunan Islam yang berikutnya adalah berdakwah. Nah, dakwah ini yang sekarang kelihatannya sering dilihat dengan perspektif gini. Oh, kalau ceramah, kalau ngaji yang baik-baik saja. Padahal konteks dakwah itu, kalau kita lihat beberapa ayat atau beberapa keterangan yang bisa kita rujuk. Wa man ahsanu qaula mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qaulu innani minal muslimin. Wa qala innani minal muslimin. Atau dalam ayat lain, wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dakwah itu ada dua katanya, ada dua kakinya, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang dianggap dakwah dengan puja-pujian berlebih yang amar ma'ruf saja. Ketika masuk pada terminologi dan aplikasi nahi munkar, orang menganggap itu, oh kok gitu sih dakwah. Saya ilustrasikan seperti begini, kita punya anak kecil. Ada anak kecil, tahu-tahu dia jalan-jalan, kalau bahasa Betawi itu ngerondang. Ya, ibu-ibu yang punya anak kecil kan ngerondang tuh. Katakanlah di situ tuh suka ada colokan listrik, dia bawa besi. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya nih. Kita dari jauh baru pulang dari mana? Di pintu rumah kita di situ katakan. Anak kita atau cucu kita lagi merayap-rayap atau ngerondang-rondang bawa besi, nyolok-nyolokin ke situ. Mau pakai amar ma'ruf, anakku, cucuku jangan gitu. Kira-kira kalau dimasukin mati kan? Nggak bisa begitu.
Ada dua pilihan. Anda bisa langsung ambil sendal Anda lempar itu ke tangannya, mungkin tangannya bisa luka, patah atau ya, dan harapan hidupnya ada. Kalau Anda lebih cepatnya, lebih berpikir cepat, Anda mundur ke belakang, cepat-cepat cari inian listrik, turunkan. Ya, artinya apa? Bahwa yang namanya nahi mungkar ini sekarang dianggap sebagai sebuah hal yang tidak bisa diikuti, padahal tidak bisa. Saya punya teman namanya Saiful di sini Jalan Beten. Saiful itu sekarang dia sudah meninggal beberapa tahun lalu. Yang menarik adalah kalau ada anak-anak jalan ke jalur sini, mohon maaf bagi yang bukan dari lingkar sini, saya tinggal di sini tahun 79, jadi saya paham seluk-beluk di sini. Tapi sebagai contoh saja, kalau ada orang berjudi, dia lewat, itu orang berjudi itu sama dia tempat judi itu dibalikin, prak. Dia tanya, siapa yang berani sama gua? Wah, gitu. Nah sekarang kalau dulu nenek kita mengajarkan orang berani karena benar, sekarang orang yang punya keyakinan ini penakut. Ini ngaji di situ orang ciuman dia nggak benar tegur. Ya, ngaji. Oh, orang ngerokok nggak ditegur. Nah, itu satu Saiful. Satu lagi teman saya, istrinya itu pelatih karate. Ya. Udah meninggal suami tapi istrinya masih ada, namanya Pak Sabarillah Z Pinem, orang dari Aceh. Itu kalau dia naik bus, kalau dia naik angkutan umum, ada penumpang ngerokok tuh rokok diambil dari dia. Lagi ngerokok ditarik. Kan marah. Mau di dalam mau di luar. Karena dia perempuan, tapi dia guru karate udah dan 4. Gitu ya. Jadi artinya sikap seperti itu ternyata punya nilai tersendiri. Nahi mungkar ini merupakan dakwah yang kekurangan kader, kekurangan pengkader, dan kekurangan pasukan. Orang tahunya kalau berdakwah itu baik-baik, datang baik-baik, pulang baik-baik, dijemput baik-baik. Biarkan saja di sebelah kumpul kebo. Padahal Rasulullah katakan barang siapa orang yang berzina, maka radius 40 rumah itu orang yang mendapatkan sama dengan azab dia. Kan Allah, yang penting kan saya enggak. Ya. Ini penting buat semua perhatikan. Bahwa di antara benteng peneguh Islam itu namanya dakwah, dan dakwah itu hukumnya fardu ain. Dakwah itu kewajiban perorangan, bukan kewajiban ustadz saja. Dakwah itu ya mengajak. Contoh nih, saya mudah-mudahan dari majelis ini nanti ada sambungannya, karena ada kebutuhan kita untuk membuat generasi subuh milenial. Kenapa saya bilang begitu? Sejak tahun 2000-an ke sini, hampir semua masjid itu ada subuh berjamaah, bahkan gabungan. Di beberapa daerah Jakarta Timur, Jakarta Pusat, di Tangerang ini juga ada beberapa masjid bergabung kumpul. Tapi pertanyaan saya selalu tidak punya jawaban. Saya sering tanyakan, di sini ada saudara Asep, misalnya kemarin nemenin saya di Cipondo. Ayo, sekarang kita subuh berjamaah, yang hadir hampir 100 orang. Coba acung tangan yang usianya 17 sampai 25 tahun. Jadi ibu-ibu biar tahu, itu nggak pernah lebih dari segini. Malah kemarin di masjid yang saya sebut tadi cuma 1 orang. Kenapa giliran subuh jadi sulit? Saya tidak tahu nih bagaimana cara menjelaskannya, karena memang mengajak sholat subuh berjamaah itu merupakan satu situasi tersendiri. Pernah ada kelompok pejuang subuh, tapi kelihatannya tidak jalan juga. Subuh berjamaah itu hampir minim sekali diikuti oleh remaja yang usianya belia, di community of teenagers, sangat minim. Nah, jamaah sekalian, dakwah ini merupakan satu hal yang sekarang kehilangan daya dorong. Karena orang maunya berdakwah itu hanya sekedar menghibur, pembenaran, membenarkan, memaklumi. Padahal mendakwah itu mengajak agar jangan terus-terusan salah, mengajak agar jangan terus-terusan keliru. Ibu-ibu, kalau kemana-mana itu memang nutup aurat. Itu ada yang pakai cadar, Ustaz, bagus. Tapi ada yang kakinya kelihatan, nah itu nggak bagus. Karena menggunakan menutup aurat itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Berarti menggunakan kaos kaki itu wajib. Tapi ada yang bara-bara dibilang pakai kaos kaki, gua nggak ngaji lagi Ustaz Alfian mah ribet, soal ngatur-ngatur pribadi orang. Nah ini ada. Nah seperti cadar, di kampus saya mengajar banyak mahasiswa pakai cadar. Dosen-dosen yang lain cenderung
ngojok-ngojokin untuk lepas. Saya bilang, siapa yang ganggu yang cadar, hadapin saya dulu. Tapi saya bilang sama yang cadar, tapi kamu tidak boleh menghina orang yang tidak bercadar. Nah, bercadar itu adalah pilihan yang bisa diambil dan merupakan sebuah iffatun nisa, sebagai alat untuk menjaga, dan memang ada keterangan-keterangan yang diberikan untuk meneguhkan komitmen marwah dan izzah seorang muslim. Ya, artinya untuk teman-teman yang nanti pada kesempatan lain bercadar, datang saja, nggak apa-apa. Kita bisa bicara banyak. Yang terakhir, tiang penyangga Islam yang terakhir adalah jihad. Nah, jihad ini mungkin akan kita bahas secara khusus nanti dalam kajian-kajian kita ke depan. Karena terminologi jihad ini sekarang mengalami distorsi. Jadi jihad sering dialokasikan, dikonotasikan dengan jahat. Jadi jihad seolah-olah jahat. Jihad seolah-olah bukan di Indonesia. Jihad itu di mana saja. Cuman mungkin nanti ada jihadnya, jihad taklimi, jihad askari, jihad siasi. Nah, itu nanti perlu kita bicarakan. Dan kalau saya tidak pernah memilah-milah jihad, ya jihad. Kalau ada orang, contoh kasus tahun 2008 itu pernah terjadi di Perumnas 3. Ada seorang pemuda gereja menggergaji gerbang masjid dan kemudian dia masuk ke dalam masjid pakai motor. Kan kita nggak bisa milih, jangan gitu dong, kan masjid kita jadi kotor. Nggak bisa itu, mas, samperin, cedet, itu baru tuh jelas itu. Kalau ada masih bilang itu malu mending jadi ganti rok jangan pakai celana panjang. Kalau laki-laki atau pengurus masjid begitu. Tapi apa yang terjadi? Itu kejadian, Pak Buji. Tahun 2008 di masjid di Perumnas 3 itu, karena waktu itu saya masih ketua majelis syuro. Jadi kita di sini punya FDKM, Jaringan Masjid Tangerang Raya. Waktu itu saya dapat BAP dari kepolisian. Yang saya heran, itu pemuda gereja masuk ke dalam masjid, nggak tahu tujuannya apa, tapi dia ngetrek. Ngetrek paham ya? Di tengah masjid dia ngetrek. Akhirnya kan ketua masjid itu masuk, ditempeleng, pak, pok. Apa yang terjadi? Nggak tahu bagaimana prosesnya. Yang ditangkap polisi ketua masjid. Saya ingin mengatakan ada catatan khusus buat kita. Konflik seperti apapun antara pihak Islam dengan non-Islam, mesti yang disalahkan selalu pihak Islam. Nih Pak RW udah ngangguk-ngangguk nih ya Pak ya, ini sering menjadi kenyataan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga kadang-kadang nggak paham. Contoh di sini ada LIPO. Dalam SKB 3 Menteri, pembangunan rumah ibadah itu adalah boleh dibangun apabila ada 90 warga yang tetap di situ, yang memiliki KTP warga tetap. Boleh bikin rumah ibadah. Seperti apa kita di sini bertebaran gereja-gereja? Ketika mereka bisa menunjukkan itu, kita nggak pernah soal. Tapi tolong lihat di LIPO. Di LIPO itu ada sekitar beberapa belas perumahan, ada 1.500 warga Muslim. Mereka tidak boleh bikin masjid kecuali harus menunjukkan 500 KTP. Pada peraturan pemerintahnya cuma 90. Nah pertanyaannya, mana teman-teman anggota DPRD-nya? Kok nggak ada yang ngomong, kenapa jadi ngadunya sama Alfian? Nah ini kan saya walaupun berani kayak apa kan nggak memberikan solusi. Coba kalau ngomongnya DPR datengin, jadi bangun masjid nggak boleh. Kalau ada pun Masjid Al-Hidayah itu bukan LIPO punya, itu dibentengin, dikasih benteng pembatas. Jadi jamaah harus tahu bahwa kita hari ini punya kelemahan di bab jihad. Jadi saya katakan secara terbuka, jihad dalam Islam tidak ada batasannya. Kalau saatnya perang ya perang. Jihad bukan perang aja. Nah, kalimatnya menutup tuh, seolah-olah kalau perang nggak boleh. Akibatnya apa sekarang? Datang itu dari laut, pasukan Cina di laut selatan, Natuna. Kok bisa-bisanya itu Bapak Menteri Pertahanan bilang itu adalah negara sahabat. Negara mau dicaplok bilang sahabat. Ada juga bilang lo macam-macam, gue perangin lo. Gitu dong mestinya. Yang jelas memang keadaan kita tidak sedang baik-baik saja. Jadi bab jihad buat kita yang cukup mendesak menurut saya adalah jihad untuk bertasamuh. Ini saya bisikin, mudah-mudahan sampai nih ke para ustadz antum, murabi antum. Supaya apa? Supaya ada terminologi dan formasi gerakan. Tasamuh itu artinya toleransi sesama gerakan Islam. Kita berada tempat tumbuh yang berbeda. Kita perlu sama-sama memahami. Kita harus memaklumi bagaimana keadaan teman-teman kita yang sekarang tidak bisa bergerak, yang mungkin teman-teman tahu ya. Ada yang dianggap sebagai terlarang, padahal dulu sangat syiar. Jangan kita girang, masa teman kita kesusahan kita girang?
Ya, ada teman-teman yang mungkin memprioritaskan apa dan bagaimana. Yang jelas, jihad ini adalah konsep yang nanti dalam kajian kesekian lah ya, saya sudah coba rancang supaya nanti kita sampai pada, karena pemahaman terhadap fikul waqi menurut saya menjadi hal yang tidak cukup dikombinasikan, sehingga keilmuan yang banyak sebagai alat hanya untuk menyalahkan orang lain. Dan kemudian kita tertidur dengan pula, sementara kiri kanan masuk Kristen. Ya, jamaah harus tahu, saya ini muassis kalau untuk gerakan remaja masjid di sini. Bagaimana kelompok-kelompok gereja itu sampai membuat bimbingan belajar tuh di lemperan bencongan itu. Ya. Anak-anak yang muslimnya mana? Yang FKIP dari perguruan tinggi Muhammadiyahnya mana? Justru yang dari UPH yang datang, mereka masuk ke musola menggunakan pakaian, nauzubillah. Ketika saya terangkan bahaya kristenisasi, pihak masjid malah mengusir saya. Rupanya pihak gereja itu menyumbang masjid sekian puluh juta. Itu dilema lagi kan. Jadi anak-anak sengaja diadakan bimbingan belajar untuk menghadapi semesteran, dan cara belajarnya itu adalah di saat menjelang waktu sholat. Jadi anak ketika dia sholat, dia diajak pindah ke aula masjid. Jadi ya ini pengurus masjid nggak bisa dikasih tahu. Saya udah bilang, Pak jangan begini, Anda mah nyalahin terus. Jadi para jamaah sekalian, saya ingin katakan di bab terakhir dalam kajian kita ini, nanti kita akan bertemu dalam sesi berikutnya. Di hari ini kita tentu perlu dialog. Penyangga Islam yang saya sebut tadi adalah jihad. Jihad ini sekarang kehilangan pelopor. Di antaranya adalah i'dad, penyiapan pasukan perang. Alhamdulillah kita punya Temboro. Teman-teman jamaah tabligh itu saya sudah lihat, dalam artian juga banyak berbicara dengan para pengelolanya. Di sana mereka sudah mulai latihan berkuda, dan banyak yang sudah ahli ya. Jadi bisa memanah itu dari atas kuda. Nah ini mungkin nanti kita tukar-tukaran informasi. Mungkin Pak Safei diam-diam menjadi pelatih berkuda ya. Ini Pak Safei ini orang yang diam-diam berani, dia militan. Nah, jihad adalah bab yang belum terurai dengan baik. Kalaulah tidak dengan jihad, tidak punya masjid sebanyak ini, termasuk masjid ini. Ya, saya tahu masjid-masjid dulu reot-reot, nggak boleh, nggak dapat izin. Betul-betul jamaah biar tahu, di sini tanah kosong hanya untuk gereja. Saya harus sebut itu, karena dulu Menteri Perumahan Rakyatnya namanya Kosmas Batubara. Jadi jamaah harus mengerti bahwa kita umat Islam tidak akan pernah punya izzah kalau jihadnya tidak diaplikasikan. Jihad yang sangat dibutuhkan adalah jihad politik. Saya tidak mengatakan yang lain tidak penting. Jihad politik, contoh jilbab. Ya, kalau di sini ada yang seumuran dengan saya, yang umurnya 50-an, pasti ibu di sini dulu SMA-nya sekitar tahun 84, 85, 86. Ya, buat bapak-bapak biar tahu, dulu anak-anak SMA negeri, SMA umum, nggak ada yang boleh pakai jilbab ke sekolah. Pasti diusir. Kenapa jilbab jadi boleh? Bukan karena banyaknya kajian, bukan karena banyaknya dalil, bukan karena banyaknya disebutkan ayat hadis, enggak. Jangan salah paham. Ayat dan hadisnya pasti benar. Paham ya sampai di sini ya, jangan salah paham nih. Nah, kenapa? Karena waktu itu anak-anak SMA 68, anak-anak SMA 1 Tangerang. Saya punya teman namanya Susi. Bagaimana Susi ketika hari Senin dipanggil oleh kepala sekolah, kan kalau hari Senin upacara, sambutan dari inspektur upacara, panggillah kepala sekolah. Jadi Susi maju ke depan, dekat dengan bapak, itu jilbabnya dilepas. Kenapa? Karena waktu itu ada pejabat yang bernama Koldenhoff, ya, pejabat di Dikbud yang mengurusi sekolah menengah dan sekolah Dikdas ya, dasar dan menengah. Dia dapat jaminan siapa yang bisa mengusir anak-anak yang berjilbab keluar dari sekolah, maka nanti akan dapat naik 2 pangkat jenjang. Kalau tadi kepala sekolah, ya jadi pengawas atau atasan. Nah, kalau kita tidak ingat, telah terjadi sebuah keputusan politik pada tanggal 16 Februari tahun 1991. Ya, jadi tolong diperhatikan. Jadi penggunaan jilbab pun baru boleh tahun 91 di sekolah-sekolah umum. Yang pertama kali pakai jilbab itu mahasiswi ITB tahun 1971. Seperti apa dia dicaci maki, dihina, dibilang palanya botak lah, kudisan lah, budukan lah, segala macam.
Dan buat jamaah ini perlu saya ajak supaya kita melihat bahwa kita juga punya masa-masa yang perlu. Kalau ada yang suka tengok di Curug, saya mengisi pengajian sejak tahun 88 ya. Dulu saya bilang, saatnya nanti taruni pakai jilbab. Dulu mana bisa orang tesnya harus telanjang dulu. Tesnya telanjang, buka baju semua, segala macam. Saya bilang gitu. Nah sekarang semuanya relatif sudah pakai, yang muslimahnya sudah boleh pakai busana muslimah. Artinya tidak ada yang mustahil. Maka dari itu dengan adanya pengkajian atau pengajian perdana ini, mari kita catat sebagai closing dari saya. Nanti kita ada dialog dan tanya jawab, bahwa hidup bersama Islam kita harus menyatu dengan agama kita, dan kita bertanya peran apa yang akan kita ambil. Ya, jadi pikiran kita, gue ngapain ya? Apa yang bisa gue kerjain ya? Ya, nah, jadi ingat-ingat bahwa kita akan sampai pada kajian untuk bulan depan. Insya Allah kita akan buat materi yang dahsyat. Kita akan masuk kembali ke pangkuan Islam. Ini referensinya dari seorang penulis dari India. Dia menulis di sekitar tahun 30-an 40-an. Ya, nah, karena sekarang waktu kita sudah cukup, kita coba dialog lebih jauh. Saya sudah menyampaikan kurang lebih 45 menit sebagaimana amanat dari panitia atau manajemen acara, sehingga kita akan menjadikan pertemuan-pertemuan kita bagian daripada oase tersendiri untuk gerakan-gerakan kita ke depan. Nah, saya persilakan mekanismenya, apakah saya akan menerima atau akan dibaca.